Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salam dan salawat kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat Aisyah dimanapun berada, bersama saya Nur Hamidar dalam program Aisyah on Podcast. Telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Ufi Ruhama. Saya ingin menyapa beliau. Beliau juga sebagai Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Wilayah Aisyah Kalimantan Barat. Assalamualaikum Mbak Ufi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat Bu. Masih puasa hari ini? Ya, alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Baik Mbak, saya ada ingin bertanya kepada Mbak nih. Mungkin sebagian orang sudah mengetahui, tapi mungkin ada juga yang belum mengetahui tentang mengkodak puasa ini Mbak. Jadi apa sih Mbak yang dimaksud dengan mengkodak puasa itu? Ya baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang pada dasarnya puasa merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman ya, yang disampaikan dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, maka diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di dalam menjalankan ibadah puasa itu tidak semuanya orang bisa berpuasa. Artinya banyak pada posisi tertentu, keadaan tertentu belum bisa menjalankan ibadah puasa. Nah, menggantinya bagaimana? Maka itu yang namanya qada. Qada artinya mengganti puasa pada hari di luar bulan Ramadan. Nah, syarat dan ketentuannya tentu saja berlaku Bu soal ini. Baik ya. Terus siapa saja yang boleh tidak berpuasa tetapi wajib mengkodok puasanya Mbak? Iya. Nah, menyambung dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa Allah memberitakan puasa, tetapi pada kondisi tertentu tidak semua umat yang beriman itu bisa menjalankan ibadah puasa. Nah, siapa saja bagi mereka yang tidak bisa berpuasa, yang boleh tidak berpuasa? Nah, disebutkan bahwa di ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa bagi yang sakit, faman kana minkum maridhan, sakit atau dalam aw ala safar atau dalam bepergian. Jadi kalau misalnya kita sakit, boleh nggak puasa Bu? Kalau atau kita sedang dalam perjalanan yang menempuh jalan berpuluh kilo, maka boleh tidak berpuasa. Tapi apa? Faidatum bin ayyamin ukhar. Haruslah menggantikan pada hari-hari yang lain di luar bulan puasa. Nah, kemudian siapa lagi yang kemudian boleh untuk tidak melaksanakan puasa? Di antaranya orang yang tidak mampu berpuasa. Siapa dia? Orang yang tua renta, orang yang sudah uzur, sudah tua. Kemudian orang yang sakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh. Jika mereka sakit, tadinya tidak ada harapan sembuh, maka boleh tidak berpuasa. Dan kemudian siapa lagi? Adalah bagi perempuan yang seperti kita nih Bu ya. Perempuan itu kan spesial, perempuan itu istimewa, yang berbeda dari kaum Adam. Karena apa? Perempuan itu selain haid ya, insya Allah semua perempuan itu haid yang normal, yang Allah sunnatullah, Allah berikan haid kepada perempuan. Dan ketika perempuan itu menikah, maka perempuan itu mengandung. Setelah mengandung apa Bu? Kita melahirkan, kemudian menyusui. Nah ya, begitu beratnya, mulianya ya, berat dan mulianya pekerjaan seorang perempuan. Nah itu dalam kondisi tersebut maka itu diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa, tetapi boleh menggantinya. Nah, bagaimana menggantinya nanti kita akan bahas di selanjutnya, Bu. Baik, Mbak. Terus bagaimana cara mengkodok puasa bagi perempuan yang hamil dan menyusui, Mbak? Iya,
selanjutnya Allah berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, jadi jika perempuan itu ataupun kita kita tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh membayar fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a, jika kita tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, maka kita boleh dengan fidyatun ta'amu miskin, dengan membayar fidyah kepada orang-orang miskin. Nah, kenapa? Karena memang ada tuntutan seperti itu. Memang ada perbedaan pendapat. Kalau misalnya perempuan dalam mengganti puasa itu bagaimana? Apakah ketika perempuan hamil, melahirkan, menyusui, ketika bulan puasa tidak melaksanakan ibadah puasa, kemudian menggantikan pada hari berikutnya itu harus puasa lagi, ataukah membayar fidyah? Nah, sebagian ulama mengatakan wajib menggantikan, harus puasa. Tetapi sebagian yang lain harus puasa dan juga membayar fidyah. Tetapi kita berpegang pada sebuah pendapat dalam Tarjih Muhammadiyah itu berpendapat dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pernah ditanya oleh seorang sahabat mengatakan, bagaimana kalau dalam kondisi perempuan yang mengandung, menyusui, kemudian melahirkan, bagaimana jika bisa menggantinya? Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Abbas, maka boleh digantikan dengan membayar fidyah kepada fakir miskin. Dan ini juga berpendapat yang sama dengan pendapat Yusuf Qaradawi, bahwa kita tidak ada kewajiban untuk berpuasa, tetapi wajib untuk membayar fidyah kepada fakir miskin. Nah, begitu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keistimewaan dan kemudahan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu kaum sesuai dengan kemampuannya. Disinilah rukhsahnya yang Allah berikan kepada kita, kepada perempuan yang tidak bisa berpuasa tetapi memberikan makan kepada fakir dan miskin. Baik, Mbak. Terus dan berapa banyak fidyah yang harus dikeluarkan, Mbak? Fidyah. Nah, kalau fidyah itu takarannya adalah 1 kali makan. Jadi seandainya Bu kita misalnya sekali makan 20.000 ataupun 25.000. Nah, sekali makan itu yang kita berikan kepada fakir miskin. Seandainya karena saya melahirkan, kemudian mau mengganti puasa saya selama 30 hari yang mau saya ganti, berarti 30 hari dikali 1 kali makan. Misalnya 1 kali makan saya 20.000, berarti 30 dikali 20.000 itu boleh dikasihkan secara bersamaan. Misalnya duafa kita undang, fakir miskin kita undang, kemudian makan bersama 30 orang tadi, boleh juga harian perharinya dengan fakir miskin tadi. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Mbak. Ini bagi mungkin seorang wanita yang lagi haid kan, nggak boleh puasa ya, Mbak ya. Nah, bagaimana kalau dia pengen puasa Syawal, tapi itu harus mengkodak puasanya dulu atau puasa Syawal dulu, Mbak? Mungkin. Nah, kalau wanita yang haid, dia tidak membayar fidyah ya Bu, tetapi dia harus mengganti pada hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana caranya? Kadang kita memang terbentur kita pingin juga melakukan ibadah sunnah yang lainnya, yakni puasa Syawal, karena karena Rasulullah SAW mengatakan jika seorang itu puasa Ramadan 30 hari disambung dengan puasa Syawal 6 hari, maka dia pahalanya itu sama seperti puasa selama 1 tahun. Nah, kita juga ingin fadilah-fadilah itu ada pada diri kita. Tetapi yang menjadi fenomena adalah bagaimana nih? Apakah puasa ganti dulu atau puasa sunnah dulu? Nah, di dalam Muhammadiyah itu diutamakan untuk mengganti puasa dahulu, baru kemudian kita melanjutkan dengan puasa Syawal. Karena apa? Karena puasa ganti itu adalah wajib mengganti puasa Ramadan, sedangkan puasa Syawal adalah sunnah. Jadi dahulukan dulu yang wajib, selesaikan misalnya 7 hari kita membuang puasa kita atau tidak melakukan ibadah puasa, kemudian kita bayar 7 hari, kemudian lanjutkan lagi dengan puasa Syawal yang 6 hari.
Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ufi. Ya, sama-sama. Baik, demikianlah sahabat Aisyah dimanapun berada. Demikian bincang-bincang kita bersama narasumber kita di dalam acara program Aisyah on podcast kali ini. Baik, semoga bermanfaat sekali bagi kita semua. Saya akhiri. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.